Timnas Uzbekistan U23 dipastikan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23. Kepastian itu didapat setelah Uzbekistan menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final Piala Asia. Halo teman-teman, selamat datang. Untuk teman-teman yang nonton video ini dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah rezekinya, amin. Jadi kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua menonton salah satu video yang berjudul Gemparkan Asia langsung dipecat setelah remehkan Sintayong. Pengakuan mengajukan Sintayong melawan Uzbekistan. Jadi penasaran dengan videonya teman-teman? Sebelum nonton jangan lupa di like teman-teman, di subscribe, dan subscribe juga channel Live Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita nonton sama-sama teman-teman. Let's go. لأول مرة في تاريخ 이번 카타르 아시안컵에서 기대에 미치지 못한 모습으로 축구팬, 축구인들을 비롯 Uzbekistan tantang Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23. Timnas Uzbekistan U23 dipastikan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23. Kepastian itu didapat setelah Uzbekistan menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final Piala Asia. Bertanding di Stadion Internasional Khalifa Doha pada Jumat 26 April malam, tempo permainan antara Uzbekistan dan Arab Saudi di babak pertama berlangsung sengit. Kedua tim tampil berhati-hati untuk menghindari kebobolan gol yang cepat. Ancaman terdekat datang dari Arab Saudi pada menit ke-30 ketika Mohamed Abu Al-Samad melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih bisa diblok oleh pertahanan Uzbekistan. Norkhaev berhasil melewati kiper lawan sebelum mencetak gol ke gawang yang sudah tidak terjaga. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Arab Saudi U23 harus bermain dengan 10 pemain karena Aiman Yahya diganjar kartu merah pada menit ke-70. Unggul jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Uzbekistan U23 dengan mempertahankan keunggulan. Di menit ke-84 Uzbekistan menggandakan keunggulan lewat gol Marali Rahmonaliyev. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai, menandai langkah Uzbekistan menyusul Timnas Indonesia U23 ke partai semifinal. Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan dijadwalkan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, stadion keberuntungan bagi Timnas Indonesia pada 29 April jam 9 malam. Gemuruh fans Timnas Indonesia di Piala Asia bikin takjub legenda Real Madrid ini. Tim nasional Indonesia U23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Ribuan penggemar Indonesia yang hadir di Qatar tidak henti-hentinya bernyanyi memberikan dukungan, juga menjadi pemecut semangat bagi Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Fanatisme para fans Timnas Indonesia yang menamakan diri Garuda Indonesia ini bahkan menjadi sorotan media asing. Bahkan Fernando Morientes, legenda Real Madrid dan Timnas Spanyol itu juga ikut memberikan pujian terhadap para penggemar Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fernando ketika menghadiri acara Meet the Trophy and Legends 2024 yang diselenggarakan Heineken dan Champions League. Fernando Morientes mengungkapkan kekagumannya terhadap masyarakat Indonesia yang sangat menggilai sepak bola. Cukup unik karena di Indonesia fansnya sangat gila sepak bola, apalagi banyak fans yang sampai rela bergadang untuk menonton tim kesayangan mereka berlaga, kata Fernando Morientes. Pria 48 tahun itu mengaku sudah keliling dunia dan mengunjungi banyak sekali negara termasuk Indonesia. Morientes pun merasa kalau Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan kultur yang sangat beragam. Saya travel ke banyak negara untuk membangun koneksi secara langsung dengan penggemar, termasuk memamerkan Piala Liga Champions ini. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan kultur yang sangat beragam, dan saya juga suka makan-makan di sana, ungkap dari Morientes. Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di semifinal. Sintayong bilang begini, Sintayong meyakini Timnas Indonesia U23 bisa bersaing di semifinal Piala Asia U23 dengan Uzbekistan sebagai lawannya. Uzbekistan sudah dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23 setelah mereka mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final.
Dalam konversi pers setelah laga itu, pelatih Sintayong sudah mengatakan kalau dirinya tidak takut berjumpa siapapun di antara calon lawannya. Sintayong yakin timnas Indonesia U23 bakal mampu menghadapi siapapun karena sepak bola Indonesia sudah mengalami peningkatan tajam. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, itu berkembang dan sekarang saya percaya diri bahwa siapapun lawannya kami bisa bersaing, kata Sintayong. Sintayong pun memberikan peringatan kepada Uzbekistan bahwa timnas Indonesia U23 bakal menjadi lawan yang berbahaya dan bahwa skuad Garuda Muda bakal mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mohon berhati-hati terhadap kami dan kami bakal mencoba melakukan pekerjaan dengan baik, tambah dari Sintayong. Timnas Indonesia U23 semakin dekat kepada mimpinya untuk melangkah ke Olimpiade Paris seiring dengan kelolosan ke semifinal Piala Asia U23. Jelas itu bakal menjadi motivasi tersendiri bagi punggawa timnas Indonesia untuk mati-matian saat menghadapi timnas Uzbekistan. Absennya Rafael Strike di lini depan di babak semifinal akibat akumulasi kartu bakal menjadi keuntungan bagi Sananta dan Hoki Caraka untuk membuktikan diri mereka. Gara-gara timnas Indonesia U23, nasib pelatih Korea Selatan kini berada dalam bahaya. Nasib pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang Sun-ho, kini berada dalam bahaya seiring dengan kekalahannya dari timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia. Timnas Indonesia U23 melanjutkan sensasinya di Piala Asia U23 dengan meraih kemenangan atas Korea Selatan lewat adu penalti. Namun di sisi lain ini menjadi tragedi untuk sepak bola Korea Selatan yang gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya setelah 40 tahun. Padahal Taeguk Warriors tampil meyakinkan selama fase grup dengan selalu meraih kemenangan selagi mereka tidak pernah kebobolan. Menurut laporan dari media Korea Selatan, Football List, pelatih Hwang Sun-ho tadinya bakal dinominasikan sebagai pelatih timnas Korea Selatan senior. Hwang Sun-ho menangani Son Heung-min dan kolega dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Thailand pada Maret 2024 lalu. Hwang Sun-ho berkesempatan untuk menangani Korea Selatan senior lagi dalam 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Singapura dan China pada Juni mendatang. Bahkan menurut Footballist, dia bisa menjadi pelatih tim senior secara permanen, tetapi nasibnya kini berada dalam ancaman. Menurut laporan dari media Korea Selatan itu, kekalahan dari timnas Indonesia U23 membuat KFA berpikir ulang untuk menunjuk Hwang Sun-ho. Dalam laga melawan Garuda Muda, Hwang sendiri tidak berkesempatan menemani timnya sampai adu penalti karena di kartu merah pada masa injury time babak kedua. Kekalahan dari timnas Indonesia U23 seakan menjadi bahan pertimbangan ulang bagi KFA untuk Hwang karena Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Menurut sumber resmi, pelatih Hwang merupakan kandidat kuat untuk mengisi posisi lowong di tim senior. Namun begitu, karena pelatih Hwang gagal lolos ke Olimpiade yang mana persyaratan minimal mempromosikan seorang pelatih yang tidak sukses di tim kelompok usia untuk memimpin tim senior menjadi sebuah keputusan yang tidak layak dan tidak masuk akal, tulis dari Footballist. Korea kena karma, menghina mau dihina marah-marah, untung pemain Indonesia besar hati. Kiper timnas Indonesia U23 Hernando Ari meminta maaf karena aksi joget saat menggagalkan eksekusi penalti pemain Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia. Kiper asal Semarang tersebut menggagalkan tembakan Kang Sang-yeol dan juga Lee Kang-hee. Momen yang paling disorot oleh media Korea Selatan terjadi setelah menggagalkan Lee Kang-hee sebagai eksekutor ke-12 tim Taeguk Warriors. Hernando pun melakukan selebrasi joget di hadapan Lee Kang-hee. Selebrasi joget tersebut mengingatkan kepada aksi penjaga gawang timnas Argentina Emiliano Martinez. Setelah pertandingan, Hernando Ari pun diwawancari oleh media Korea. Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut meminta maaf kepada seluruh timnas U23 Korea Selatan. Dirinya mengaku kalau aksinya tidak untuk ditiru. Aksi joget-joget tersebut merupakan tindakan spontan karena euforia setelah menepis tembakan penalti. Saya ingin meminta maaf untuk mungkin fans Korea ataupun pelatih Korea semuanya, karena mungkin itu tidak baik untuk ditiru, ungkap Hernando. Usut punya usut, aksi Hernando itu ternyata balasan dari ejekan yang dilakukan pemain Korea Selatan terhadap Arhan Fikri. Soalnya Arhan Fikri gagal melesatkan bola ke gawang Korea Selatan saat menjadi penendang ke-6 timnas Indonesia. Namun Arhan Fikri gagal melesatkan bola ke gawang sampai seorang pemain Korea Selatan dari bangku cadangan tertangkap kamera mengejeknya. Jadi itulah teman-teman perkataan Sintayong jelang berhadapan dengan Uzbekistan. Sintayong mengatakan
kami sudah berkembang, kami tidak takut. Siapapun lawannya, kami akan bersaing. Untuk Korea, ini pertama kalinya dalam 40 tahun mereka gagal ke Olimpiade, teman-teman. Untuk pelatihnya Korea, bisa jadi dengan kekalahan ini pelatihnya dipecat, teman-teman. Kita tunggu aja kabarnya, teman-teman. Jadi sekian dulu, teman-teman. Maaf saya kalau ada salah-salah kata. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe juga. Kalau sudah, terima kasih banyak, teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.